Ini nggak live di Wesel TV, Ustaz. Ternyata Wesel lagi ada live juga, live Ustaz Sofyan ini. Ya, nggak apa-apa, ini udah saya record. Ya udah. Kita mulai aja. Tapi masih sedikit orangnya, masih belum begitu banyak. Nanti lu tunggu dulu 15 menit lah. Iya. Harap di mute bagi yang baru bergabung. Bagi yang baru bergabung, harap di mute audionya. Silahkan. Antum mutein aja. Ya, RSP. udah. Ya, bisa. Ada beberapa yang sudah saya mute. Ya, Ustaz. Enggak, langsung aja otomatis mute all itu semuanya akan mute. Yuk, belakangan yuk. Kang Fuad, silakan mute-nya dibuka, Kang Fuad. Tadi saya barusan melakukan mute all. Pak Fuad, mute-nya dibuka ya. Udah kan? Udah, oke. Beres. Oke. Sudah 19.31, kita mulai aja ya. Berapapun jumlah orangnya. Nggak nunggu 5 menit lagi apa berapa menit gitu? Oke, kita tunggu kita tunggu sampai 19.35 lah. Kita tunggu 4 menit lagi. Bagi yang ingin bergabung. Tapi Wesel TV kok kayaknya lagi siaran ulang. Mungkin running mungkin. Apa nilai rapot anu? Ya udah makan. Tadi nggak dimakan. Enggak. Saya lihat mana jadi itu dia. Ngelak. Semua banget di anu. Jen. Yang sebelah sini apa nih, Mas? Insya Allah 2 menit lagi kita akan mulai, teman-teman. 19.35. Video call ya? Nanti kan cenglet. Mana? Jelek tuh. Ya, sore sih, makanya nyaringan.
Bibi belum ada dari kakak kecil. Tetap dong Bapak sayang. Apa ini? Jangan. Ya, sudah 19.35, kita akan memulai webinar kita yang sudah diinformasikan sebelumnya melalui grup WhatsApp bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi, insya Allah. Silakan Kang Fuad, mungkin bisa dibuka suaranya, karena tadi saya unmute all. Bagi teman-teman yang suaranya masih ada, harap di mute dan juga dikondisikan. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan webinar kita seri kedua yang pada kesempatan kali ini tetap disampaikan oleh Kang Fuad Iskandar MA. Beliau adalah konsultan pendidikan dari Kaulan Karima Edutama dan juga inisiator dari WhatsApp grup diskusi pendidikan Islam. Pada kesempatan yang kedua ini, beliau akan lebih banyak memaparkan materi yang sebelumnya tertinggal di pertemuan pertama kemarin. Insya Allah tema kita pada kesempatan hari ini adalah kebijakan belajar dari rumah serta bagaimana para orang tua menyikapinya. Mudah-mudahan nanti ada rahasia-rahasia serta trik dan tips bagi para orang tua, para pendidik dan juga para pengambil kebijakan lembaga-lembaga pendidikan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, kami persilahkan kepada Kang Fuad untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kang Fuad, waktu dan tempat. Terima kasih Kang Rizky atas waktu yang diberikan selaku moderator. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah di malam hari ini insyaallah di sini cerah dan ini insyaallah adalah pertemuan yang kedua dari seri webinar pendidikan. Mudah-mudahan nanti setelah ini juga mungkin ada lanjutannya lagi, mungkin juga dari pembicara-pembicara yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu ya Kang Rizky. Dan alhamdulillah kita bisa di situasi yang masih pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa bertemu walaupun via daring, tidak langsung secara fisik, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan nikmat iman. Amin. Dan insya Allah di pertemuan seri kedua ini, di seri webinar pendidikan seri kedua ini, saya sendiri insya Allah akan menyampaikan sebenarnya ini masih lanjutan dari pembahasan yang kemarin yang belum selesai, dan mudah-mudahan di sesi yang kedua ini kita bisa menyelesaikannya sehingga bisa utuh. Dan memang sebagian materi juga mungkin dari peserta sudah sebagian mendapatkan, dan insya Allah itu materinya sebagian juga akan kita sampaikan lagi, karena memang dari paparan yang ada sebenarnya kita hanya menjelaskan atau menampilkan inti-intinya saja, kemudian nanti penjelasannya secara langsung di seminar ini. Dan tentu saja ini insya Allah kita lengkapi dengan konsep atau slide yang lebih lengkap lagi sesuai dengan tema yang kita angkat di malam hari ini. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh
Kang Rizky selaku moderator. Insya Allah tema yang akan kita angkat di seri webinar pendidikan kedua ini adalah terkait kebijakan belajar dari rumah, bagaimana sekolah dan orang tua menyikapi. Sebenarnya ini adalah bagian dari makro kebijakan yang dilakukan pemerintah, dan di pertemuan pertama kemarin kita sudah menyinggung terkait bagaimana kebijakan makro pendidikan terkait misalkan WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, kemudian negara Indonesia menyikapinya dengan menetapkan gugus tugas terkait penanganan percepatan penanganan COVID-19. Kemudian dari situ masing-masing kementerian dalam hal ini juga, karena kita di bidang pendidikan, di Kementerian Pendidikan juga melakukan realokasi dan refocusing anggaran ya, kurang lebih waktu itu saya ingat saya sekitar hampir 5 triliun yang itu digunakan, alokasi anggaran itu digunakan untuk membantu pemerintah dalam hal penanganan pandemi COVID-19. Sedikit mereview lagi, memurojaah begitu di pertemuan pertama, bahwasanya saya ingin sampaikan bahwa kebijakan apapun yang dilaksanakan oleh sekolah dalam hal ini satuan pendidikan hendaknya mengutamakan keselamatan peserta didik, keselamatan guru maupun keselamatan orang tua, sehingga kebijakan apapun yang dipilih oleh satuan pendidikan, oleh sekolah, tentu sekali lagi menjadikan ini menjadi hal yang utama. Dan sekaligus ini kalau dilihat dari syariat Islam, sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan pertama, ini bagian dari maqasidus syariah, yakni hifdzun nafs. Jadi bagian dari tujuan-tujuan syariat, yakni menjaga jiwa. Nah, ini sedikit yang kita review dari pertemuan yang pertama. Nah, bagian kebijakan BDR ini, istilah BDR sebenarnya sudah resmi ya dari surat edaran yang ada. Jadi BDR itu belajar dari rumah. Nah, bagaimana menyikapinya, dan sampai presentasi ini atau paparan ini saya buat, memang belum ada semacam peraturan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwasanya misalkan akan dilakukan tatap muka atau blindur. Saya memang sempat membaca tadi di salah satu website, tapi memang itu kan baru sebuah berita ya, bukan sebuah aturan, sehingga belum ada aturan yang ikat. Tapi apapun itu yang diambil oleh satuan pendidikan, hendaknya sekarang kan ini sudah mau mulai ya, tahun ajaran baru sudah memulai, sehingga harus bersiap-siap. Dan saya sendiri cenderungnya berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan dengan pendapat-pendapat para ahli, pendapat-pendapat para dokter dan asosiasi yang insya Allah kompeten dan amanah di bidangnya, saya sendiri cenderung melihat bahwasanya untuk kegiatan pembelajaran itu saya sendiri cenderung ke arah BDR, jadi belajar dari rumah, walaupun nanti dalam metode penyampaiannya mungkin bisa juga tidak harus selalu daring, bisa juga luring, artinya kombinasi. Tapi secara umum bahwasanya konsep kebijakan yang dibuat oleh sekolah, kalau saya pribadi cenderung arahnya, dan juga saya melihat dari informasi-informasi yang ada, kecenderungannya adalah memilih untuk pembelajaran jarak jauh dengan belajar dari rumah, yakni di mana siswa ini belajar dari rumah bersama orang tua dengan koordinasi dan selalu melihat oleh guru. Nah, untuk bahasan malam hari ini ada beberapa subbahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah konsep belajar di masa pandemi COVID-19, kemudian yang kedua adalah kebijakan satuan pendidikan nanti seperti apa, kemudian juga nanti peran orang tua di masa belajar dari rumah itu seperti apa, kemudian bagaimana dukungan TIK di masa belajar dari rumah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Mudah-mudahan di 5 subbahasan ini bisa saya sampaikan secara menyeluruh di webinar yang kedua ini. Yang pertama adalah konsep belajar di masa pandemi COVID-19. Saya ingin sedikit mereview, kemarin memang sudah saya sampaikan bahwasanya untuk konsep belajar di masa pandemi, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Silahkan bagi para satuan pendidikan, kepala sekolah, guru merujuk ke
surat edaran Mendikbud, ada surat edaran nomor 3, ada surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait kebijakan pelaksanaan pendidikan di masa darurat penyebaran virus COVID-19. Mungkin bagi para orang tua juga perlu juga mengetahui surat edaran ini tidak ada salahnya juga, sehingga orang tua pun akan lebih siap untuk beradaptasi bagaimana proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Nah, ini sebagian sudah saya sampaikan di paparan yang pertama. Nah, untuk yang kedua ini sebenarnya ada tambahan ya, ada tambahan paparan dari surat edaran ya. Surat edaran ini masih surat edaran yang baru ya. Ini saya baru dapatkan, mungkin sebagian juga sudah membaca dan mendapatkannya. Jadi surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 15 tahun 2020, ini tanggalnya 18 Mei 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah di masa darurat penyebaran virus COVID-19. Nah, ini silakan, saya tidak akan menjelaskan secara detail terkait surat edaran ini, silakan hanya menginformasikan saja. Jadi nanti detailnya silakan satuan pendidikan, kemudian para guru, mungkin tidak ada salahnya juga orang tua untuk melihat surat edaran ini. Tapi saya ingin sampaikan beberapa catatan, beberapa poin yang ada di surat edaran itu, sekedar kita ingin melihat dan juga membuka mindset kita terkait bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, ini poin-poinnya sebenarnya ada beberapa, ini saya ambil sebagiannya saja. Ini di poin B, di mana di sini disebutkan ya, di surat edaran sekjen tersebut, yang saya kira ini juga tidak terkait apa yang sudah saya sampaikan di awal, ini juga saya kira selaras dengan apa yang sudah saya sampaikan di paparan pertama. Di antaranya tentu yang pertama terkait keselamatan dan kesehatan bagi para pendidik. Jadi tidak hanya peserta didik, jadi juga para pendidik, kemudian satuan pendidikan, seluruh warga negara ini menjadi hal yang utama ya dalam hal proses belajar dari rumah. Tidak hanya peserta didik ya. Jadi yang diperhatikan juga keselamatan orang tuanya, kemudian keselamatan kepala sekolah, keselamatan guru dan seterusnya. Kemudian yang terpenting juga adalah bagaimana dalam proses pembelajaran ini tidak harus menyelesaikan tuntutan kurikulum, capaian kurikulum tidak harus. Nah, ini kadang menjadi kekhawatiran bagi sebagian kepala sekolah, bagi sebagian guru, bagaimana ini di masa pandemi COVID-19 dengan waktu yang mungkin terbatas, dengan media sarana prasarana yang terbatas, bagaimana cara bisa menuntaskan kurikulum. Sebenarnya dari surat edaran ini sudah jelas, bahasanya sekolah, satuan pendidikan tidak harus menuntaskan terkait capaian atau tujuan-tujuan kurikulum. Justru yang ingin disampaikan di sini adalah bagaimana diantaranya adalah terkait bagaimana difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, kemudian juga bagaimana terkait pendidikan yang terkait dengan kekhususan peserta didik, terkait minat dan bakat dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dipahami baik oleh sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, oleh guru, kemudian juga oleh orang tua. Bagaimana proses pembelajaran di pandemi COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik. Nah, poin-poin ini yang sebenarnya perlu dipahami bersama. Kita buka mindset kita. Jadi jangan sampai, jadi intinya di surat edaran ini kita diberikan, atau satuan pendidikan dalam hal ini sekolah, itu diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan untuk bagaimana melakukan proses pembelajaran, belajar dari rumah, bagaimana agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik, tidak harus menuntaskan kurikulum. Jadi diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan. Justru dengan ini jangan sampai satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, dan kemudian guru merasa justru malah bingung. Ketika mungkin diberikan aturan yang ketat, dia merasa salah juga, merasa bingung juga, karena merasa tidak bisa bergerak, tidak bisa diberikan kebebasan untuk bagaimana mengatur, merancang kurikulum sesuai dengan visi misi sekolah. Afwan Pak Fuad, ini teman-teman belum melihat slide yang antum buka nampaknya karena masih tampilannya Explorer di sini. Jadi mungkin antum bisa klik share screen tadi lagi, lalu diklik ke tempat PowerPoint yang antum buka. Karena ini masih Explorer. Afwan. Itu. Bentar. Ya. Masih tampilan My Document ini. Oh gitu. Iya, jadi baru ngeh juga saya. Kirain
masih pengantar, katanya kayaknya udah masuk poin-poin. Jadi silakan diklik yang tadi kayak tadi, terus kan ada beberapa tab tuh, nanti tab yang PowerPoint-nya diklik. Nah, sip. Sudah muncul. Ya, lanjut Pak Fuad, silakan. Bentar, sampai mana tadi? Saya pikir dari tadi masih pengantar. Ya, sampai lupa mana sampai mana tadi? Iya, teman-teman juga ingetin tadi di chat. Iya, jadi ini kembali yang tadi ya, ternyata belum muncul ya. Jadi saya tadi menjelaskan tentang penjelasan ya. Jadi sebagian sudah saya sampaikan di awal ya, sebagian sudah sampaikan di pertemuan pertama terkait bagaimana konsep pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian di sana ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada surat edaran nomor 3, surat edaran nomor 4. Nah, ini adalah surat edaran dari Sekretaris Jenderal, ini surat edaran nomor 15 tahun 2020. Nah, ini juga terkait khusus ya, terkait menjelaskan terkait bagaimana pedoman penyelenggaraan selama pandemi COVID-19. Nah, ini tadi saya sampaikan, saya ulangi sedikit terkait poin-poin yang ingin saya sampaikan, bahwasanya dalam proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19, di mana siswa belajar dari rumah, tidak harus menuntaskan kurikulum, kemudian juga bagaimana pembelajaran terkait kecakapan hidup dan sebagainya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kepala sekolah, kemudian guru merasa bingung ketika diberikan kebebasan, bingung, ya mau seperti apa. Tapi diberikan aturan yang ketat juga bingung. Ya, jangan sampai seperti itu. Intinya bahwasanya satuan pendidikan justru diberikan kelonggaran, kebebasan terkait proses pembelajaran yang ada di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian saya kemarin juga belum lama mengikuti webinar yang diisi oleh Pak Dirjen GTK. Ini Pak Dirjen GTK yang baru, dia Pak Iwan Sahril, pada waktu itu membahas juga terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Saya mencatat poin-poin yang beliau sampaikan. Poin-poin yang beliau sampaikan antara lain, yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang utama. Tuntutan untuk menuntaskan kurikulum sudah tidak relevan lagi, dan guru diberikan keleluasan untuk berinovasi dan dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, fokus pada kecakapan hidup dan pembelajaran bermakna. Nah, ini sebenarnya saya ingin menyampaikan, Kang Rizky dan para pemirsa semua, teman-teman semua peserta webinar, intinya bahwasanya saya ingin menyampaikan bahwasanya ketika nanti saya sampaikan bagaimana konsep pembelajaran, kalau kemudian jika dikaitkan dengan konsep sekolah Islam seperti apa, artinya nanti kita ingin sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan itu sudah ada landasannya ya, sudah ada landasannya dari pemerintah, dari surat edaran dari Pak Menteri, surat edaran dari Pak Sekjen, kemudian juga poin-poin yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK. Ini semua menjelaskan kepada kita bahwasanya proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini adalah tidak harus menuntaskan kurikulum, kemudian satuan pendidikan juga diberikan kebebasan dalam hal ini. Nah, ini sedikit saya menyampaikan bahwasanya apapun ya konsep pembelajaran yang disampaikan hendaknya ketika untuk jenjang SD dan SMP muatan karakter, muatan attitude dalam hal ini adalah menduduki porsi yang besar. Ini sebagian juga sudah sampaikan di slide atau di pertemuan pertama. Nah, kalau konteks dalam hal ini untuk konteks sekolah Islam, bagaimana sekolah Islam itu juga muatan-muatan karakternya, khususnya terkait karakter keimanan, itu menjadi penting ya dalam hal ini. Dan ini juga konsep ini sebenarnya disampaikan juga ketika pelatihan-pelatihan kurikulum 2013 ya sebenarnya konsep ini. Walaupun saya lihat di lapangan konsep ini tidak banyak diterapkan atau kurang bisa diterapkan. Yang terjadi justru banyak hal-hal ya, banyak hal yang sifatnya muatan-muatan kognitif. Artinya secara konsep sebenarnya bagus, tapi di sisi implementasi justru terjadinya tidak seperti itu. Nah, ini hal yang perlu kita cermati bersama, khususnya untuk sekolah-sekolah Islam, bagaimana muatan-muatan karakter, khususnya karakter keislaman, akhlakul karimah, atau kita mungkin kalau konsep
sekolah berbasis fitrah, ini adalah fitrah keimanannya, itu menjadi porsi yang besar ya. Tapi tidak hanya juga bagaimana melakukan penjejalan kepada siswa-siswa ini tentang definisi, tentang konsep dan sebagainya, tapi bagaimana konsep pembelajarannya itu pembelajaran yang bermakna. Ini hal yang penting bagi kita. Jangan sampai guru dalam hal ini ketika memberikan proses pembelajaran ke siswa hanya muatannya, pendekatannya hanya secara kognitif ya, secara knowledge, hanya membekali muatan definitif gitu, tidak bagaimana muatan-muatan attitude karakter Islamnya ini diberikan. Nah, ini hal yang penting. Nah, ini hal yang pertama. Jadi hal yang pertama ini menjadi hal yang mendasar, bahwasanya ketika nanti saya menyampaikan poin-poin selanjutnya, artinya saya ingin menjelaskan kepada para pemirsa, pada pendengar semua, kepada para peserta semua, bahwasanya apa yang saya sampaikan itu ada landasannya, ada pijakannya ya. Tidak istilahnya mungkin ngarang dan sebagainya, tidak seperti itu. Ini yang penting perlu kita pahami. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kebijakan satuan pendidikan ya, kebijakan satuan pendidikan. Ini bahasan yang kedua. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah, ini juga slide ini sudah saya sampaikan di paparan yang pertama, yang penting yang saya sampaikan bahwasanya di masa pandemi COVID-19 seperti ini, peran seorang kepala sekolah itu menjadi hal yang penting ya. Peran kepala sekolah sekali lagi itu menjadi hal yang penting. Kepala sekolah di sini akan dituntut bagaimana kompetensi kewirausahaan, kompetensi bagaimana leadership-nya itu sangat-sangat dituntut di sini ya. Bagaimana seorang kepala sekolah bisa percaya diri, bisa punya inovasi, bisa menenangkan dan menjelaskan kepada para gurunya, bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada orang tua, sehingga para guru pun punya arahan yang jelas, kemudian orang tua juga memiliki landasan yang jelas, memiliki informasi yang jelas terkait proses pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini. Jadi seorang kepala sekolah, apakah dia menjadi seorang kepala sekolah yang leader, ya, seorang kepala sekolah yang percaya diri, seorang kepala sekolah yang memiliki program dan arahan yang jelas, ya, kemudian juga mampu menyampaikan konsep-konsepnya, inovasi-inovasinya kepada para guru, untuk kemudian para guru menyampaikan, mengkomunikasikannya kepada para orang tua siswa. Nah, ini jenis kepala sekolah yang leader. Jangan sampai kepala sekolah menjadi kepala sekolah yang follower ya. Yang follower ini dengan kondisi seperti ini malah gagap, kemudian mungkin tidak percaya diri, kemudian juga merasa kurang pede, sehingga guru pun menjadi merasa kurang mendapat arahan, kemudian orang tua siswa juga merasa cemas. Ini anaknya selama proses pembelajaran di masa COVID-19 ini seperti apa? Nah, ini yang kita tidak harapkan. Jangan sampai dengan seperti ini ujung-ujungnya mungkin guru yang sebagian saya baca di medsos dan dianggapnya guru makan gaji buta karena dianggapnya nggak kerja. Kemudian si orang tua juga merasa cemas, merasa bingung selama proses pembelajaran ini. Ujung-ujungnya mereka, orang tua ini merasa keberatan nih kalau bayar SPP-nya full. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harapkan kepala sekolah dalam hal ini menjadi seorang sosok yang leader, yang dia bisa memiliki informasi yang cepat, memiliki inovasi-inovasi, kemudian berkoordinasi dengan para guru, kemudian para guru menginformasikan, mengkonsepkan dengan orang tua, sehingga orang tua pun merasa nyaman dan tidak cemas, seperti itu. Kemudian, nah, di antara konsep pendidikan ya, konsep pendidikan dalam Islam, dan yang penting juga selain peran kepala sekolah adalah peran guru selama proses belajar dari rumah. Yang intinya bahwasanya seorang guru juga perlu ya, dalam hal ini kemarin di slide yang pertama atau di paparan yang pertama saya sudah menyampaikan bahwasanya di masa COVID-19, pandemi COVID-19 ini menjadi momentum bersama, salah satunya juga momentum bagi para guru untuk bagaimana mereka membuat inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Tentunya ini disesuaikan juga dengan
sarana prasarana dengan infrastruktur yang ada, bagaimana proses belajar dari rumah itu bisa berjalan efektif, bisa berjalan maksimal dalam menyelesaikan tujuan-tujuan kurikulum walaupun tidak secara menyeluruh. Ini juga penting. Kemudian juga bagaimana guru bisa membuka mindset-nya, kemudian mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua, sehingga ini menjadi hal yang penting bagi para guru untuk bagaimana mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, sehingga proses pembelajaran dari rumah yang dalam hal ini tentu yang lebih banyak berperan adalah orang tua, itu bisa berjalan dengan baik. Orang tuanya ini tidak merasa stres, kemudian anaknya juga tidak merasa stres dan sebagainya. Mungkin nanti di slide selanjutnya saya akan berikan lebih detail lagi contoh-contohnya. Intinya bagaimana pertama seorang guru mampu membuat pembelajaran ini menjadi menarik walaupun tidak menyelesaikan semua capaian atau target-target kurikulum. Kemudian juga mampu mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang tua dengan baik, sehingga antara guru dalam hal ini sekolah dengan orang tua memiliki pemahaman, memiliki pandangan yang sama bagaimana proses belajar dari rumah bagi si anaknya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ingin menyampaikan mungkin sebagian guru merasa cemas, merasa khawatir bagaimana mungkin dengan waktu yang terbatas, dengan mungkin sarana prasarana yang terbatas, para guru ini bisa menyelesaikan tujuan-tujuan kurikulum. Nah, saya sedikit ingin menyampaikan bagaimana konsep pendidikan yang ada di dalam Islam bagaimana itu bisa dilakukan. Yang pertama adalah para guru hendaknya bisa mengidentifikasi melakukan identifikasi kira-kira KIKD yang setiap mata pelajaran itu menjadi hal yang mendasar, hal yang pokok untuk harus dikuasai oleh para siswa. Ini yang harus diidentifikasi. Nah, tentunya dalam hal ini para guru bisa melakukan musyawarah, melakukan sharing dengan guru-guru lain atau baik di lingkup sekolah maupun juga di lingkup yang lebih luas lagi dengan guru-guru di sekolah lain misalkan. Atau misalkan dalam lingkup sekolah para guru bisa berdiskusi, misalkan para kepala sekolah misalkan membagi sesuai dengan rumpunnya, misalkan rumpun bahasa, kemudian mungkin rumpun sains IPA, kemudian rumpun ilmu sosial, atau mungkin kalau sekolah Islam berarti rumpun diniyah. Nah, silakan nanti ini masing-masing guru berdiskusi dengan guru-guru yang lain sesuai masing-masing rumpunnya untuk mengidentifikasi kira-kira KIKD mana yang harus dituntaskan, harus diselesaikan di masa pembelajaran belajar dari rumah ini. Ini hal yang penting. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan bagaimana sebenarnya konsep di dalam Islam itu cocok dengan konsep yang diterapkan jika guru bisa melakukan sehingga proses pembelajaran bisa diringkas lagi. Saya ambil contoh begini. Ya, misalkan mulai anak masuk usia SD itu kan 7 tahun ya. Itu aturannya sebenarnya. Masuk SD usia 7 tahun. Nah, usia 7 tahun ini sebenarnya kalau dilihat dari syariat Islam adalah usia yang tamyiz, usia yang mumayyiz. Nah, artinya memang usia mumayyiz ini usia yang bagaimana anak itu mulai bisa bernalar. Sehingga memang usia 7 tahun di samping memang menjadi aturan dari pemerintah, ini juga sebenarnya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga saya membaca banyak literatur dan juga menyimak beberapa tokoh-tokoh pendidikan Islam, bagaimana sebenarnya untuk usia SD itu sebenarnya bisa dipadatkan menjadi 4 tahun, yang sebenarnya 6 tahun ya. Terlebih lagi sekarang jika ujian nasional sudah tidak ada. Ya, ini lebih sebenarnya bisa lebih memudahkan lagi. Misalkan SD itu yang 6 tahun menjadi 4 tahun. Kemudian yang SMP tadinya 3 tahun menjadi 2 tahun. Kemudian yang SMA yang tadinya 3 tahun menjadi 2 tahun. Sehingga ketika masuk SD 7 tahun ditambah 4 tahun ditambah 2 tahun, 2 tahun total menjadi 7 ditambah 8 tahun menjadi 15 tahun. Nah, sebenarnya dalam Islam konsep pendidikan ini lebih sesuai gitu. Artinya
bagaimana usia anak 15 tahun ini, si anak itu sudah lulus sekolah SMA. Nah, ini bisa sebenarnya dilakukan walaupun secara regulasi untuk saat ini tidak memungkinkan. Tapi artinya jika ingin diterapkan bagaimana ini diidentifikasi benar-benar, karena memang sebagian ada pelajaran-pelajaran yang diulang gitu, sehingga sebenarnya kalau kita bisa identifikasi dengan baik ya, selama jenjang SD 6 tahun itu bisa dipadatkan menjadi 4 tahun, yang SMP bisa menjadi 2 tahun, yang SMA menjadi 2 tahun, sehingga kita harapkan di usia 15 tahun ini menjadi usia yang sudah lulus SMA, sehingga diharapkan ketika si anak katakanlah menjadi usia memasuki usia balik ya, diharapkan mereka si siswa ini juga sudah tamat jenjang SMA. Nah, ini menjadi hal yang penting karena kalau kita lihat dengan konsep pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah ya, di usia 15 tahun ini sebenarnya secara umum anak itu sudah mulai memasuki usia balik ya, usia balik khususnya untuk laki-laki berarti dia sudah mimpi basah, kemudian kalau jika dia perempuan berarti sudah haid. Nah, kita harapkan sebenarnya idealnya pendidikan yang kita lakukan, pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita, idealnya bisa membarengkan pada saat anak ini memasuki usia balik, tapi si anak ini juga sudah matang, ya, matang balik, ya, sudah akil disebutnya. Jadi idealnya akil dan balik ini bisa hadir, bisa datang dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini menjadi penting. Kalau memang ini bisa ditempuh, ini suatu hal yang sangat bagus. Bagaimana di usia 15 tahun si anak ini bisa hadir bersamaan baik secara akil maupun secara balik. Dan kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, mereka di usia sangat muda, sekitar usia 15 tahun, mereka sudah punya peran ya, punya peran dalam ikut berkontribusi di masa itu. Yang kita lihat misalkan salah satu contoh, banyak juga sahabat-sahabat yang usianya kurang lebih kisaran 15 tahun. Misalkan ada sahabat Zaid bin Sabit ya, kurang lebih di usia 13 tahun beliau sudah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai penerjemah negara dengan kemampuannya. Kemudian juga Usamah bin Zaid kurang lebih di usia 18 tahun. Beliau itu sudah menjadi seorang panglima perang. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain yang masih di usia muda, di usia 15 tahun dan seterusnya, ini sudah mereka memiliki peran dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di masa yang sekarang, bagaimana anak usia mungkin 15 tahun, ini belum apa-apa, mungkin secara balik sudah balik, tapi secara psikologis mereka belum dewasa, belum akil. Ya, kalau kita lihat secara konsep psikologi sebenarnya usia manusia itu kan terbagi menjadi 3 ya. Usia manusia itu terbagi 3. Yang pertama usia kronologis. Usia kronologis ini usia yang dihitung dari mulai dari lahirnya seseorang ya, mulai lahirnya seorang, misalkan orang sampai sekarang usianya 15 tahun, itu dihitung dari mulai kapan dia lahir sampai sekarang itu 15 tahun. Itu usia kronologis. Kemudian usia biologis, itu yang kedua. Usia biologis itu usia terkait fungsi-fungsi tubuh manusia. Yang kalau perempuan ketika balik dia sudah ditandai dengan haid, kemudian jika laki-laki dia ketika balik ditandai dengan mimpi basah. Nah, ini usia biologis. Kemudian yang terakhir adalah usia psikologis. Nah, usia psikologis ini adalah kedewasaan ya, kedewasaan dalam berpikir, dalam bertindak, dalam menyikapi berbagai permasalahan. Nah, idealnya usia akil dan usia balik ini datang bersamaan. Tapi yang terjadi saat ini generasi muda kita ketika dia sudah balik tapi belum tentu akil, sehingga kedepannya idealnya nanti mungkin di paparan selanjutnya pembelajaran sesuai konsep Islam adalah pembelajaran yang bisa mendewasakan, yang tujuannya adalah bagaimana ketika usia 15 tahun atau ketika si anak ini sudah memasuki usia balik, idealnya nanti juga dia bisa
berada pada posisi yang sudah akil, ya, yang sudah dewasa. Ini yang menjadi fokus bagi kita. Dan ini juga harus yang menjadi pelajaran atau titik poin bagi kita dalam proses belajar dari rumah yang perlu dipahami oleh para guru dan para orang tua. Bagaimana si anak itu bisa mengikuti proses pembelajaran dari rumah yang sifatnya mendewasakan. Nanti di slide-slide selanjutnya insya Allah akan lebih detail lagi. Afwan Kang Fuad ini, oh ya slide-nya. Tadi slide-nya kayaknya beda ya, atau memang baru ganti slide lagi nih? Iya, kan baru ganti slide. Ini saya menjelaskan ya. Oh, meneruskan. Oh ya, tayyib. Ya, silakan Pak Fuad. Lanjutkan. Ya, slide-nya hanya sedikit, jadi saya lebih banyak menjelaskan. Nah, ini oh contoh. iya. Nah, ini contoh instrumen, ya ini bisa dikembangkan oleh para guru ya, instrumen belajar dari rumah, BDR siswa ya. Ini contoh bagaimana kalau ini konteksnya sekolah-sekolah Islam ya, bagaimana sekolah Islam itu mungkin ini dikembangkan, silahkan. Ini hanya saya men-trigger saja bagi para guru, misalkan aspek kognitif, misalkan selama belajar dari rumah siswa mampu menyebut syarat diterimanya ibadah. Nah ini skornya ya dan tidak. Kalau ya misalkan 2, tidak 1, nanti di total gitu. Kemudian dari sisi aspek afektif misalkan siswa mengucapkan salam ketika masuk rumah misalkan selama 3 bulan misalkan. Ya, SL itu selalu, kemudian sering, kadang-kadang tidak pernah, misalkan selalu itu kita katakan skornya nanti 4, misalkan sering 3, kadang-kadang 2, dan tidak pernah 1. Nah ini bisa dikembangkan. Mungkin aspek psikomotoris terkait keterampilan, kemampuan, yang ini dikaitkan dengan aspek keimanan, misalkan siswa membaca dan menghafal Al-Quran harian. Nah misalkan ini bisa dihitung, misalkan per bulan atau per 3 bulan misalkan, bisa dibuat seperti itu. Misalkan dalam 3 bulan ini siswa membaca dan menghafal Al-Quran secara harian, apakah selalu, artinya dalam 3 bulan si anak ini selalu membaca tiap harinya, kemudian atau sering, misalkan dalam seminggu katakanlah 4 kali, 4 hari misalkan, atau kadang-kadang dalam seminggu mungkin hanya sekali, atau mungkin sama sekali tidak pernah. Nah ini bisa menjadi instrumen bagaimana satuan pendidikan, bagaimana guru mengembangkan instrumen untuk nanti bisa mengukur ketercapaian si siswa ini selama belajar dari rumah. Tentu nanti yang mengontrol adalah orang tua sendiri. Kemudian si guru dalam hal ini hanya membuat instrumen-instrumen, kemudian melakukan komunikasi, kemudian nanti direkap. Nah ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya banyak instrumen, ini adalah instrumen salah satu contoh saja yang coba saya buat, dan ini mengacu kepada sebenarnya kurikulum 2013. Nanti kalau hasilnya skornya misalkan 4, sekian sampai sekian, jadi total maksimal 4 ya. Jadi sekian sampai sekian misalkan dapat kriterianya sangat baik, kemudian baik, cukup, atau kurang. Nah ini bisa dikembangkan oleh para guru seperti itu. Ini ada contoh saja. Nah kemudian kita lanjutkan lagi di subbahasan ketiga, peran orang tua di masa BDR. Waktunya masih cukup ya, Kang Rizky? Ya baik, saya lanjutkan di subbahasan yang ketiga adalah peran orang tua di masa belajar dari rumah. Nah itu apa saja? Saya sampaikan di sini. Yang pertama yang perlu dipahami adalah pertama bahagia membersamai anak. Nah ini juga penting. Kadang orang yang menjadi masalah, saya banyak baca di media sosial, grup-grup orang tua, grup guru, saya mengikuti, katanya orang tua itu merasa pusing, merasa stres, anaknya nggak bisa diatur dan sebagainya. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya kita melihat fenomena seperti itu bagi orang tua ya, khususnya bagi orang tua ini ya, bagi orang tua ini hendaknya bermuhasabah gitu, melihat jangan sampai justru ujung-ujungnya masalah yang dihadapi anak itu justru masalahnya ada di orang tua gitu. Karena bagaimana mau membersami anak sedangkan orang tua merasa stres, merasa tertekan, merasa ini itu dan sebagainya. Jadi sekali lagi bagaimana orang tua bisa bahagia dalam membersami anak. Ini yang penting ya. Kadang orang tua sendiri yang menjadi masalah, bukan si anaknya gitu. Mungkin orang tua ya na'udzubillah misalkan selama proses atau selama pandemi ini mungkin pendapatannya, maisahnya berkurang dan sebagainya, dia mungkin merasa galau dan sebagainya. Ini hal-hal seperti ini yang harus justru dihilangkan terlebih dahulu. Jadi ketika membersami anak dalam proses belajar di rumah, orang tua itu harus bahagia.
Itu dulu. Jadi jangan sampai orang tuanya yang stres, kemudian stres itu ditimpakan ke anak dan disalahkan ke anak. Ini yang harus dipahami bersama. Karena memang ya namanya anak ya memang kadang susah diatur seperti ini seperti itu, hal yang menjadi hal yang maklum, tapi jangan sampai masalahnya itu sebenarnya pada orang tua kemudian ditimpakan ke anak. Ini jangan sampai seperti itu terjadi ya. Ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi sekali lagi bagaimana orang tua, jadi strategi mungkin tadi di awal Kang Rizky menyampaikan tips triknya seperti apa ya, ini salah satunya itu orang tua harus bahagia dulu gitu. Dalam membersami anak, orang tua harus bahagia dulu. Jangan orang tua tertekan. Ya, jangan sampai karena orang tua tertekan, orang tua stres karena masalah-masalah di luar, ketika membersami anak juga anak yang ditimpakan menjadi bermasalah. Kemudian merasa anaknya yang bermasalah, padahal orang tuanya yang bermasalah. Ini yang pertama. Kemudian juga yang selanjutnya adalah pembelajaran yang bermakna ya, pembelajaran yang bermakna. Ini penting, pembelajaran yang bermakna ini adalah bagaimana pembelajaran yang dilakukan tentu ini melalui bimbingan satuan pendidikan ya, melalui bimbingan para guru. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di rumah itu memiliki korelasi, memiliki relevansi dengan kehidupan. Ini juga menjadi hal yang penting. Jangan sampai proses pembelajaran yang kita lakukan tadi di awal sudah sampaikan bahwasanya proses pembelajaran itu tidak harus menuntaskan kurikulum. Nah, justru dalam masa belajar dari rumah ini menjadi hal yang sangat penting dan terbuka peluangnya bagaimana orang tua bisa melakukan pembelajaran yang sifatnya mendewasakan tadi. Yang tadi saya sampaikan di paparan sebelumnya, pembelajaran yang mendewasakan anak. Bagaimana pembelajaran yang dikembangkan itu bisa mendewasakan anak, bisa melihat minat dan bakat anak. Yang mungkin selama pembelajaran di sekolah ini kurang maksimal, kurang optimal, karena kan mungkin satu guru atau dua guru mengawasi, mengajar seluruh anak, dan pendekatannya pun sama. Nah, berbeda ketika proses belajar dari rumah yang setiap orang tua menangani beberapa anak, sehingga kita harapkan dalam proses belajar dari rumah orang tua bisa lebih menggali, mengoptimalkan minat dan potensi anak. Ini yang penting. Nah, ini adalah pembelajaran yang bermakna. Kemudian pembelajaran yang mendewasakan, tadi saya singgung, ini kaitannya erat juga dengan pembelajaran yang bermakna. Bagaimana pembelajaran ini bisa membuat pola pikir anak, kemudian cara bersikap anak menjadi dewasa, sehingga diharapkan pada usia akil nanti, anak usia balik nanti anak juga sudah akil, punya kemampuan, punya pola pikir yang sudah dewasa. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam proses belajar dari rumah. Karena memang orang tua itu menjadi contoh, menjadi teladan ya, sebagaimana nanti saya jelaskan di slide yang selanjutnya, bagaimana orang tua ini menjadi hal yang teladan bagi anak-anaknya. Dan ini pun dalam syariat, pandangan syariat Islam itu jelas bagaimana anak ikut cenderung mengikuti apa yang diinginkan, apa yang menjadi aktivitas, apa yang menjadi minat, kecenderungan orang tua. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pentingnya bagaimana memberikan keteladanan dan menumbuhkan minat belajar anak. Ini mungkin nanti slide-slide contoh-contohnya nanti ada di slide-slide selanjutnya. Jadi yang selanjutnya, bagaimana peran orang tua di masa belajar dari rumah adalah bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan dan menumbuhkan minat belajar anak. Ya, ini juga menjadi hal yang penting. Kita mungkin di awal-awal pandemi ini terjadi, kita sering mendengar kaum rebahan ya. Kaum rebahan itu ya bukan kita maknai secara letter-letter dalam artian rebahan di rumah, kemudian bermalas-malasan dan sebagainya. Tidak ya, tidak seperti itu. Tentu rebahan di sini maksudnya ya jangan sampai kita keluar rumah atau kita hanya keluar rumah untuk hal-hal yang memang penting, hal-hal yang memang urgen. Bukan berarti rebahan di rumah terus berarti bermalas-malasan ya. Ini juga jangan sampai dipahami seperti itu. Karena memang selama belajar di rumah, aktivitas orang tua itu akan dilihat ya, akan dilihat oleh anak ya. Ini menjadi hal yang penting. Bagaimana mungkin ya, misalkan orang tua menginginkan anaknya itu rajin belajar, sementara dia juga tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan belajar membaca buku dan sebagainya. Nanti mungkin di slide selanjutnya ada.
Nah, kemudian bagaimana sebenarnya kiat-kiat bagi orang tua untuk bisa menumbuhkan fitrah belajar anak atau bisa menumbuhkan minat belajar anak, itu menjadi hal yang penting. Di antaranya misalkan ya kita sebagai orang tua mungkin kalau ada ruangan mungkin kita membuat sebuah perpustakaan mini, perpustakaan keluarga. Nah, ini juga hal penting bagaimana anak diberikan berbagai macam buku-buku yang di situ mungkin ada tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, ini salah satu kiatnya. Satu, pertama membuat perpustakaan keluarga. Kemudian juga dalam hal ini orang tua itu menjadi teladan ya, jangan sampai orang tua menyuruh anak untuk rajin belajar sementara orang tuanya hanya tidur-tiduran misalnya, seperti itu. Jangan sampai terjadi. Juga kiat selanjutnya adalah kalau misalkan anak-anak masih kecil, ini masa anak yang perlu banyak komunikasi, perlu dipandu. Misalkan orang tua, bapaknya, ibunya mengambil buku-buku yang sesuai dengan minat anak, kemudian dibacakan, kemudian berdialog di situ. Ini juga penting. Kemudian bagaimana membuat jadwal belajar antara orang tua dengan anak, kemudian kita sepakati ya orang tua dengan anak untuk komitmen di situ. Ketika anak tidak komitmen terhadap jadwal yang sudah dipelajari, jadwal yang sudah disepakati, ya silahkan nanti ditegur dan seterusnya. Ini adalah di antara kiat-kiat yang harus ditempuh bagaimana anak bisa tumbuh minat belajarnya. Karena memang keluhannya banyak sekali ya. Jadi para orang tua memang keluhannya rata-rata seperti itu. Bagaimana anak saya kok males, susah diatur, susah belajar. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian orang tua. Kemudian juga saya ingin menyampaikan di sini bagaimana kisah salah satu presiden kita, mantan presiden kita Pak Habibie. Waktu itu saya membaca di sebuah artikel bagaimana beliau Habibie muda pada waktu itu memang di samping memang memiliki IQ yang tinggi, yang itu tentu adalah merupakan taufik dan karunia dari Allah. Ternyata dalam proses pengasuhannya itu ada hal-hal yang mungkin patut kita para orang tua untuk meniru. Jadi khususnya orang tua Habibie itu pada waktu Habibie kecil merupakan seorang pejabat pada waktu disebutnya mungkin setara kepala dinas pertanian pada waktu di kota di Parepare di Sulawesi Selatan. Nah, Habibie kecil ini selalu bertanya tentang aktivitas yang dilakukan oleh si orang tuanya, si bapaknya ini. Dan yang menjadi hal yang perlu kita cermati bersama adalah si bapaknya ini, orang tua Habibie ini selalu menjawab keinginan tahuan Pak Habibie ini dengan jawaban-jawaban yang selalu memuaskan ya, bisa memuaskan Habibie kecil ya. Selalu memuaskan Habibie kecil, kemudian juga jawabannya itu ringkas dan bisa dipahami oleh anak seusia Pak Habibie pada waktu itu. Nah, ini juga perlu menjadi contoh bagi orang tua, karena kadang-kadang ada sebagian orang tua ketika anak-anaknya bertanya tentang suatu hal, langsung di-cut, justru tidak dijawab dengan baik, tidak diajak berdialog, justru si anak ini malah di-cut, tidak boleh berdialog. Nah, ini ibaratnya orang tua sudah mematikan atau menutup pintu-pintu belajar bagi si anak. Nah, ini hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah bersabar dan bertahap dalam mendampingi anak dalam belajar. Jadi jangan sampai kita selaku orang tua selama mendampingi belajar dari rumah si anak ini inginnya adalah serba instan. Pokoknya harus langsung bisa tanpa mengikuti prosesnya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jadi intinya bagaimana orang tua dalam mendampingi proses belajar dari anak selama di rumah itu harus mengikuti proses, tidak instan ya. Jangan fokus kepada hasil, tapi ikuti tahapan-tahapannya. Ini hal yang penting. Di antaranya adalah kalau kita melihat kepada syariat Islam, kita ambil contoh misalkan ketika Islam memerintahkan ya seorang anak untuk melakukan sholat, itu kan dimulai pada usia 7 tahun ya. Walaupun sebenarnya usia 7 tahun itu belum punya kewajiban untuk melakukan sholat, tapi sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang disebutkan dalam hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Jadi suruhlah anak-anakmu melakukan sholat di waktu dia berumur 7 tahun dan pukullah mereka
Kalau sudah berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka, maksudnya adalah antara anak laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam proses pembelajaran mendampingi anak itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapannya, tidak harus instan ya, ingin-ingin tahu-tahu mendapatkan hasil. Contohnya adalah kalau kita melihat kepada syariat Islam, ketika syariat Islam itu mencontohkan bagaimana orang tua mewajibkan atau mengajarkan anak sholat. Jadi Islam itu mengajarkan pada usia 7 tahun ya untuk diminta. Ketika nanti 10 tahun kemudian dia belum sholat, si anak ini kemudian dipukul, tentunya pukul yang tidak menyakitkan. Walaupun 10 tahun kalau belum balik belum wajib. Nah, sampai nanti dia balik, diharapkan tentu ketika si anak sudah balik, mereka sudah memang mempunyai minat yang kuat, memiliki dorongan yang kuat, sudah memahami benar-benar hakikat sholat, sehingga tidak perlu disuruh lagi, sudah melakukan perintah syariat Islam berupa sholat ini. Ini juga bisa dikorelasikan selama orang tua mendampingi anak belajar dari rumah. Artinya bahwasanya belajar dari rumah itu tidak instan, tapi harus ada tahapan-tahapannya. Nah, di hal ini perlu dipahami oleh orang tua. Di sana ada kaidah fikih sebenarnya yang disebutkan man istajala syai'an qabla awanih uqiba bihirman. Siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi jangan sampai misalkan orang tua ingin anaknya bisa ini itu, tapi tanpa melalui proses-prosesnya. Nah, hal ini khawatir justru si anak tidak mendapatkan apa yang orang tua inginkan. Jadi intinya bahwasanya dalam mendampingi anak belajar dari rumah, orang tua itu harus memberikan bertahap ya, harus bertahap, kemudian juga harus bersabar. Kemudian peran orang tua yang terakhir adalah melatih kemandirian anak. Nah, ini adalah penting bagaimana kemandirian ini bisa berkorelasi terhadap kedewasaan si anak. Ini penting ya, penting dipahami dan oleh orang tua bagaimana si anak itu bisa mandiri. Sebenarnya ada nanti di paparannya di terakhir. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana contoh saja ya, perpustakaan keluarga yang nyaman sehingga anak selama belajar dari rumah bisa menikmati bagaimana proses belajar, proses membaca, kemudian juga termasuk contoh dari orang tua. Ini juga penting. Kemudian ini sebagian saja, sebagian contoh-contoh ya, ini bukan iklan, sebenarnya ini adalah salah satu contoh. Nah, para guru, para orang tua silahkan bisa mengambil berbagai macam buku, majalah yang sesuai dengan anak, tentunya yang majalah yang memiliki kesesuaian antara visi misi sekolah dan juga visi misi orang tua. Dalam hal ini adalah contoh. Nah, ini nanti bisa dibacakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka selama si anak belajar dari rumah. Nah, ini adalah contoh bagaimana pembelajaran yang mendewasakan. Ini di slide atau di paparan saya yang pertama sebenarnya sudah saya sampaikan juga bagaimana anak ini beraktivitas ya, beraktivitas terkait kehidupan mereka dari sisi interaksi sosial, kemudian bagaimana pengelolaan waktu, kemudian merawat dan memperbaiki, kemudian kemampuan dasar rumah tangga. Ini adalah contoh. Ini gambarnya si anak sedang menyapu, kemudian si anak ini melipat baju atau mungkin nanti sebelumnya menyetrika dan sebagainya. Ini hal-hal yang penting. Mungkin kelihatannya sebagian orang tua melihat ini hal yang sederhana, tapi kemampuan si anak untuk bisa mengelola rumah tangga sesuai dengan usianya ini adalah menjadi hal yang penting bagaimana si anak nanti ke depan bisa memiliki life skill ya, memiliki keterampilan bagaimana si anak itu bisa survive dalam kehidupannya. Karena memang ini adalah merupakan materi-materi yang harus dilakukan juga. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwasanya namanya belajar itu bukan hal yang sempit ya. Namanya belajar itu tidak selalu terkait bagaimana misalkan belajar rumus-rumus matematika, belajar rumus-rumus fisika dan sebagainya. Belajar itu ruang lingkupnya besar, bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan dalam rangka semuanya bagaimana merubah pola pikir kita, merubah pola pikir si anak, merubah sikap si anak, merubah keterampilan si anak. Ini juga semuanya disebut belajar, termasuk bagaimana si anak kita minta untuk membantu ya selama di rumah,
terkait aktivitas-aktivitas di rumah, misalkan menyapu halaman, membersihkan rumah, kemudian mengurus diri sendiri, misalkan merapikan tempat tidurnya, kemudian melipat baju, kemudian menyimpannya di lemari, itu juga merupakan proses pembelajaran yang ini bagian proses pembelajaran yang mendewasakan. Karena kunci proses pembelajaran yang mendewasakan adalah memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai dengan usianya. Nah, ini sebenarnya contoh usia 8 sampai 12 tahun. Nah, silakan bagi para guru, bagi orang tua silakan melihat. Nah, misalkan dari sisi kemampuan dasar rumah tangga, kira-kira anak saya sudah bisa nggak mengikuti hal-hal yang seperti ini. Silakan nanti misalkan di checklist. Nah, ini sebagai panduan saja bagi para orang tua. Nah, ini adalah contoh-contoh saja ya, contoh-contoh buku misalkan untuk anak perempuan, anak putri, misalkan bisa orang tuanya membelikan buku-buku masakan, kemudian mereka selama di rumah mencoba resep-resep masakan tersebut, kemudian si anak perempuannya ini meminta orang tuanya untuk membantu selama proses pembuatan. Misalkan juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas, inovasi. Ya, misalkan ini ada contoh mainan kardus. Nah, ini contoh-contohnya ya, pembelajaran yang menyenangkan. Ya, insya Allah kalau semuanya tidak selalu kaitannya dengan akademis, ya insya Allah mudah-mudahan ini hal yang pembelajaran yang menyenangkan. Dan ini juga bagian dari proses pembelajaran. Ya, sekali lagi, namanya belajar itu tidak ruang lingkup sempit, belajar tentang rumus dan sebagainya. Juga ini bagian juga dari belajar. Bagaimana kreativitas ini bisa dilakukan, dan ini di samping kreativitas juga melatih motorik si anak, kemudian juga insya Allah menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi orang tua dan juga bagi si anak. Ini contoh misalkan ini dari barang-barang bekas, ini ada contoh saja, contoh-contohnya ini adalah membuat bunga dari plastik bekas, ini kemudian membuat mainan ya, mobil-mobilan dari kaleng bekas. Ini adalah contoh-contoh pembelajaran yang sifatnya bisa men-trigger ya kreativitas anak, membuat bagaimana motorik anak juga bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian juga bagaimana mengembangkan soft skill anak ya. Ini juga penting. Nah, ini yang lagi istilahnya booming ya. Memelihara ikan ya. Memelihara ikan, kemudian juga menanam tanaman ya, kangkung ini. Ini juga lagi booming. Ini kenapa saya ambil contoh, karena insya Allah ini tidak memerlukan lahan yang luas ya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana proses pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah walaupun tidak memiliki lahan yang luas ya. Tidak memiliki lahan yang luas, ini bisa kita lakukan. Kemudian juga ini contoh ya, ayam. Ini sebenarnya punya teman saya, ini punya encang irul namanya di kampung bahasa Arab. Beliau membuat seperti ini. Jadi bagi para peserta yang mungkin berasal dari atau tinggal di Jabodetabek bisa nanti hubungi Encang Irul untuk beli ini ya. Nanti ini juga bagian dari proses pembelajaran ya, bagaimana juga anak didik kita atau anak kita bisa menikmati proses pembelajaran, kegiatan, aktivitas yang positif selama di rumah. Nah, ini juga terkait bagaimana pengembangan soft skill ya, terkait bagaimana membuat hidroponik di halaman rumah kita atau di ruang-ruang kita yang sekali lagi ini tidak memerlukan tempat yang luas. Jadi sekali lagi bahwasanya dalam proses pembelajaran itu luas, tidak sempit, tidak selalu terkait dengan hal-hal akademik, dan kegiatan-kegiatan ini juga sangat baik ya, sangat baik, bisa mengembangkan kreativitas, bisa mendekatkan kepada minat dan bakat anak. Misalkan ada kebahagiaan tersendiri pada saat misalkan anak tadi contohnya memberi makan ayam, kemudian juga bisa memanen sayuran, bisa memanen ikan, kemudian ini juga bisa menjadi pembelajaran bagi si anak di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya ini bagian dari pembelajaran ketahanan pangan. Walaupun mungkin ya, tentu tidak bisa mencukupi semua, tapi intinya bahwasanya ini bisa menjadi pembelajaran ya, pembelajaran bagi si anak. Jadi sekali lagi bahwasanya konsep-konsep pembelajaran ini adalah hendaknya pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mendewasakan. Jadi kunci dari pembelajaran yang mendewasakan terkait kemandirian sebenarnya. Nah, kunci dari kemandirian itu sendiri adalah
bagaimana konsistensi, motivasi, keteladanan, kemudian juga tanggung jawab, pemberian tanggung jawab sesuai usia anak, kemudian juga aturan bersama. Nah, ini kunci dalam proses pembelajaran kemandirian yang harus dilakukan oleh orang tua kepada si anak ini. Nah, ini adalah poin yang terkait bagaimana kiat yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Kang Rizky, bagaimana tip and trick, kiat-kiat bagaimana orang tua mengembangkan proses belajar dari rumah. Nah, ini yang poin keempat, ini sebagiannya sudah saya sampaikan juga di slide atau di paparan yang pertama sebenarnya. Jadi intinya bagaimana sekolah, ya artinya sekolah itu bisa melakukan mapping untuk proses pembelajaran atau belajar dari rumah. Jadi belajar dari rumah tidak identik semuanya selalu digunakan metode daring ya, bisa kombinasi ya. Kan karena tidak semua orang tua mungkin kan kondisi sekolah kita sangat heterogen yang ada di kota sampai di pelosok mungkin di kawasan 3T. Kemudian juga kemampuan orang tua juga sangat beragam sehingga sekolah hendaknya bisa melakukan mapping bagaimana ketersediaan sarana TIK. Misalkan yang paling sederhana tentu paling tidak ada kombinasi ya. Pertama lewat telepon, kemudian lewat WA, kemudian juga mungkin kalau untuk jenjang-jenjang PAUD, kemudian jenjang SD, orang tua dalam hal ini guru bisa melakukan visitasi ya secara bergiliran ke rumah-rumah siswa ini, melakukan visitasi. Misalkan dalam 1 minggu bisa mengunjungi 3 anak atau 4 anak, nah ini bisa bergantian ya, karena kan mungkin kalau untuk jenjang PAUD, jenjang SD kan antara lokasi sekolah dengan lokasi rumah tidak terlalu berjauhan. Jadi sekali lagi untuk dukungan TIK ini juga menjadi penting, cuman sekolah dalam ini harus melakukan mapping bagaimana ketersediaan sarana TIK ini. Yang paling minimal adalah visitasi, kemudian lewat WA, kemudian juga kalau tersedia infrastruktur jaringan internet bisa dilakukan sinkronus via video conference mungkin yang sekarang kita lakukan seperti sekarang ini. Nah, yang paling lengkap sebenarnya jika infrastruktur tersedia, kemudian sistem tersedia bisa menggunakan learning management system ya. Ini contohnya learning management system. Jadi di LMS ini lebih lengkap. Jadi guru bisa merancang instructional design, bisa melakukan upload video, bahan ajar, dan sebagainya. Kemudian juga bisa mengupload e-book yang bisa diakses oleh siswa. Kemudian juga termasuk bisa membuat bank soal di situ, bisa melakukan ujian, dan sebagainya, termasuk Vicon. Nah, saat yang tahu ada beberapa perguruan tinggi, ya PTN, yang sudah mengembangkan LMS sendiri. Jadi kalau yang terkenal kan pakai modul ya, kalau nggak salah pakai modul itu bisa. Nah, itu silahkan kalau memang sudah punya LMS, kemudian sarana infrastruktur tersedia, kemudian SDM tersedia, ya ini tentu yang paling ideal ya, karena proses pembelajaran bisa dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus ya. Kemudian lengkap di situ, bisa melakukan Vicon, bisa memberikan tugas-tugas, ujian, semuanya dilakukan di situ. Itu kondisi ketika sekolah memiliki infrastruktur dan juga memiliki SDM yang cukup tentunya. Nah, kemudian untuk jangka panjang, seperti apa? Bagaimana penerapan atau implementasi TIK di satuan pendidikan? Tentu yang pertama adalah peduli. Peduli itu maksudnya adalah pihak sekolah dalam hal ini melakukan identifikasi, kemudian juga kepala sekolah, atau dalam hal ini kalau yayasan, mungkin kalau sekolah swasta, memotivasi para guru untuk mengubah mindset mereka, mengubah cara mengajar mereka. Ini adalah peduli yang pertama dulu. Kemudian relasi di sini maksudnya mengajak semua stakeholder untuk saling peduli dan mendukung proses pembelajaran berbasis TIK. Kemudian langkah selanjutnya sekolah itu melakukan kajian, melakukan analisa peluang, kemudian untuk bagaimana bisa mengimplementasikan pembelajaran berbasis TIK. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan uji coba, yakni melakukan uji coba terhadap konsep atau perangkat TIK yang sudah dievaluasi tadi atau sudah dikumpulkan tadi. Yang terakhir kemudian melakukan pengembangan. Nah, ini ke depan ini menjadi hal penting karena di masa pandemi ini kan saya lihat kalau di beberapa media, beberapa pakar menyatakan ini tidak sepenuhnya akan hilang ya secara 100%, sehingga ke depan diprediksi bisa jadi
peran atau ketergantungan pendidikan dan juga mungkin sektor-sektor lain termasuk sektor pendidikan, ketergantungan terhadap TIK juga cukup besar, sehingga saya baca juga di beberapa sekolah sudah menyatakan walaupun nanti pandemi ini sudah tidak ada, wabah sudah hilang, mereka akan melakukan konsep pembelajaran blended learning. Ya, blended learning artinya gabungan antara pembelajaran via daring dan via luring. Nah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga di paparan yang pertama, kemudian saya tambahkan. Jadi memang di masa pandemi ini seperti ini, pandemi COVID-19 seperti ini, sekolah harus berkolaborasi. Ya, sekolah harus berkolaborasi, sharing informasi, karena musuh bersama adalah memang COVID-19 ini di tengah keterbatasan, sehingga menjadi penting untuk bagaimana berkolaborasi. Jadi yang link yang pertama adalah sebenarnya link yang dibuat atau di-create oleh pemerintah Provinsi DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang di situ mungkin sebagian sudah mencoba ya membuka linknya. Jadi di situ semua sudah masuk semua, walaupun mungkin secara bertahap. Jadi bahan-bahan materi-materi bahan-bahan ajar yang dikirim oleh berbagai kalangan termasuk guru, termasuk jika mungkin Bapak Ibu di sini peserta seminar ini ingin berbagi juga bisa mengirim, nanti ada kontak personnya kemudian dikirimkan sehingga bisa diakses oleh orang lain. Kemudian di seri kedua ini, di paparan yang kedua ini saya tambahkan ya, ada link-link tambahan yang mudah-mudahan dari link-link ini Bapak Ibu khususnya dari satuan pendidikan, dari sekolah bisa punya bahan yang cukup ya, bahan yang cukup untuk melakukan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, di sebahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah hakikat dan makna belajar, di mana hakikat dan makna belajar itu tidak seperti yang sebagian kita pahami bahwasanya belajar itu terkait hal-hal yang berbau akademik semata, tapi namanya hakikat dan makna belajar ini luas pengertiannya ya. Bagaimana belajar itu tadi yang sampaikan di awal, ketika si anak itu melakukan aktivitas-aktivitas di rumah, seperti misalkan tadi menyapu, membantu orang tua dan sebagainya, itu juga bagian dari belajar. Justru itu juga hal yang penting bagaimana nanti ke depannya anak bisa tumbuh dengan baik, optimal dengan baik dari sisi kemandiriannya dan kedewasaannya. Kemudian optimalisasi nilai karakter. Nah, ini juga harusnya menjadi ciri khas ya sekolah-sekolah Islam khususnya. Dan ini di masa pandemi, apalagi di masa belajar dari rumah, di mana sekolah, satuan pendidikan diberikan keleluasaan, diberikan kemerdekaan untuk meng-create proses pembelajarannya, ini menjadi peluang bagi para satuan pendidikan untuk bagaimana berkoordinasi, berkomunikasi dengan orang tua, untuk bagaimana mengoptimalkan karakter, nilai-nilai karakter anak, khususnya bagaimana nilai-nilai keislamannya itu bisa tumbuh dengan baik, bisa maksimal. Jadi intinya sebenarnya konten-konten pembelajaran di masa belajar dari rumah ada dua hal sebenarnya yang penting menjadi perlu dicermati oleh para guru dan orang tua. Yang pertama adalah terkait nilai-nilai karakter keimanan, atau mungkin sebagian kalau di misalkan karakter moral disebutnya, atau mungkin sebagian menyebut ada kesamaan juga soft skill dan sebagainya. Kemudian juga karakter kinerja, ini terkait dengan katakanlah fitrah belajar anak, minat dan bakat anak, kemudian juga hard skill, ini yang harus ditumbuhkan. Sehingga memang nanti kalau karakter keimanan itu bagaimana anak-anak kita menjadi orang yang baik. Nah, kalau karakter bakat, kemudian karakter kinerja, itu bagaimana si anak ini bisa memiliki kompetensi menjadi orang yang punya kompetensi ya, punya kinerja yang baik untuk bisa memasuki dunia kerja. Yang muaranya adalah bagaimana nanti ke depannya anak didik kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Sebenarnya Rasulullah menyatakan kan khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, bagaimana jadi pendidikan yang kita create, pendidikan yang kita kembangkan bisa menghasilkan anak-anak yang tidak hanya punya karakter kinerja yang baik, juga punya karakter moral ya, nilai-nilai keimanan yang baik, punya akidah yang lurus, punya akhlak yang mulia. Nah, ini yang
perlu kita tumbuhkan, kita berikan di masa pandemi COVID-19 dengan konsep belajar dari rumah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, peran TIK di dunia pendidikan. Nah, ini kedepannya diprediksi peran TIK di dunia pendidikan akan semakin besar. Nah, ini tentunya satuan-satuan pendidikan mulai dari sekarang sudah menghitung, mengkalkulasi bagaimana nanti peran TIK di dunia pendidikan akan semakin besar. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya tadi di slide sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang terakhir adalah perubahan pola hidup, ya, perubahan pola hidup di mana dengan adanya pandemi COVID-19 ini setiap manusia, siapapun kita hendaknya bisa merubah pola hidup baik dari sisi pola hidup bagaimana agar bisa hidup lebih sehat, kemudian hidup bisa lebih berbagi dengan sesama, kemudian juga yang penting bagaimana kehidupan kita berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dengan pandemi COVID-19 ini paling tidak bisa memberikan ibrah bagi kita bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla, ya, makhluk yang selalu mengharapkan ya ampunannya, dan dalam setiap aktivitasnya hendaknya kita selalu dalam berikhtiar, selalu bertawakal kepada Allah. Dan terbukti dengan adanya pandemi COVID-19 ini manusia begitu lemah dan begitu butuh pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan seperti itu Kang Rizky yang bisa saya sampaikan terkait seminar kedua ini, terkait bagaimana sekolah dan orang tua menghadapi BDR atau kebijakan belajar dari rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya kembalikan lagi kepada Kang Rizky Aji selaku moderator. Silakan. Iya, terima kasih Kang Fuad atas penjelasan yang cukup bernas. Waktunya ini sudah cukup kayaknya, apa perlu ada tanya jawab? Gimana, mau ada tanya jawab? Kalau dari antum sendiri bagaimana? Kayaknya capek banget ini dari tadi ngomong terus nggak minum-minum, saya liatin. Nah, mungkin satu aja mungkin ya, Kang Rizky ya. Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya yang cukup numpuk gitu ya. Jadi mungkin saya coba menyimpulkan pertanyaan-pertanyaan yang ada menjadi satu pertanyaan yang mudah-mudahan bisa terjawab dalam 10 menit ke depan ini, Kang Fuad. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menyiasati pembelajaran bagi siswa khususnya yang terkendala dengan gadgetnya ketika BDR itu berlangsung, dan juga bagaimana bagi lembaga pendidikan khususnya guru juga untuk memiliki indikator atau parameter tertentu yang bisa menjadi acuan bahwasanya BDR ini tuntas terlaksana. Jadi ada dari sisi siswa dan orang tua murid, yakni keterbatasan fasilitas, handphone, laptop, dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana dari sisi gurunya atau dari sisi lembaga pendidikan tersebut tadi menilai ketuntasan materi bahwasanya BDR ini telah berlangsung dengan baik. Mungkin Kang Fuad bisa menjawabnya. Silakan. Iya, baik. Saya coba menjawab. Mungkin walaupun mungkin nanti jawabannya kurang lengkap, kurang bisa memuaskan, tapi bismillah, mudah-mudahan apa yang bisa saya jawab bisa memberikan sedikit gambaran bagi yang bertanya. Yang pertama memang perlu saya sampaikan, memang kondisi sekolah kita heterogenitas, disparitasnya sangat tinggi ya. Artinya tidak mungkin sesuatu yang heterogen, disparitasnya sangat tinggi, dilakukan pendekatan dengan 1-2 pendekatan. Terlebih kalau kita bicaranya makro pendidikan ya. Di sana mungkin di luar Jawa mungkin dengan daerah 3T-nya, mungkin ada sekolah-sekolah yang jangankan internet ya, mungkin akses telepon mungkin nggak ada ya, seperti itu. Nah memang mau nggak mau ya, yang pertama mungkin kalau dia lokasinya tidak terlalu jauh, mungkin bisa dilakukan visitasi ya. Tadi saya sampaikan di awal memang bisa namanya belajar dari rumah, itu tidak sepenuhnya belajar daring ya, bisa kombinasi sebenarnya. Bisa daring, bisa luring, artinya bisa saling melengkapi. Dan
saya mendengar pada saat paparan Pak Dirjen memang disampaikan juga gitu. Artinya memang tidak belajar dari rumah itu bukan berarti semuanya dilakukan dengan daring, bisa juga dengan luring, dengan catatan pada waktu itu Pak Dirjen itu mengasih contoh. Jadi ada seorang guru ya, ini kisah nyata ya. Tadinya mau saya tampilkan di sini tapi mungkin khawatir terlalu banyak. Jadi intinya ada seorang guru di pelosok ini, dia guru ini keliling ya, keliling ke setiap rumah-rumah siswanya walaupun jaraknya sangat jauh. Jadi mereka sang guru ini nanti mungkin kapan-kapan bisa sampaikan juga. Jadi guru ini naik motor membawa bahan ajarnya keliling ya, keliling mendatangi rumah-rumah si siswa ini. Ini juga menjadi contoh bagi para guru ya, apalagi guru-guru yang memang punya panggilan jiwa. Ini juga menjadi hal yang sangat inovatif bagi para guru. Mungkin perlu dicontoh juga ini Kang Rizky ya. Jadi pada waktu itu Pak Dirjen memberikan contoh, ada guru yang ini di pelosok ya, mungkin persis pertanyaannya. Jadi memang tidak ada sama sekali akses untuk bisa berkomunikasi secara daring. Jadi satu-satunya cara ya dengan melakukan kunjungan. Nah, termasuk yang dilakukan oleh sang guru ini. Sang guru ini dengan penuh dedikasi, walaupun lokasinya jauh, dengan jalan yang mungkin tidak mudah, dengan kendaraan motornya satu persatu si siswa ini dikunjungi. Nah, dalam kunjungan itu tentu harus ada komunikasi yang maksimal antara orang tua dengan siswa, bagaimana pembelajarannya. Katakanlah misalkan dikunjungi satu siswa sebulan sekali, ya mudah-mudahan dalam sebulan sekali sudah dijelaskan oleh sang guru ini bagaimana proses pembelajaran selama 1 bulan. Nah itu mungkin salah satu contoh ya yang diberikan pada waktu itu oleh Pak Dirjen, termasuk juga kaitannya dengan pertanyaan tadi, ketika misalkan permasalahannya misalkan sama sekali tidak ada akses internet gitu. Misalkan tidak ada sama sekali akses internet ataupun bahkan mungkin akses telepon tidak ada. Kalau akses internet nggak ada ya mungkin masih bisa kalau jaraknya dekat, bisa dengan kunjungan nggak masalah. Walaupun jauh ya satu-satunya solusi tadi seperti yang diberikan contoh oleh Pak Dirjen GTK, Pak Iwan Sahril seperti itu. Jadi guru melakukan kunjungan yang mungkin nanti setiap kunjungan ada target untuk ke depan pembelajaran, misalkan 1 bulan ke depan seperti apa pembelajarannya, materinya seperti apa, disampaikan ke orang tua. Ini adalah salah satu contoh saja ya, Kang Rizky. Kebetulan saya masih ingat pada saat paparan yang disampaikan oleh Pak Dirjen ketika kita yang baru Pak Iwan Sahril. Seperti itu contohnya. Jadi mungkin ya itu bentuk-bentuk inovasi yang dilakukan oleh para guru di berbagai wilayah di situasi yang memang serba terbatas seperti ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana lembaga pendidikan atau guru memiliki acuan terkait terlaksananya ketuntasan belajar ya. Tentu ketuntasan belajar, sekali lagi yang pertama prinsipnya tadi yang disampaikan di awal, dasar hukumnya atau landasannya jelas, tidak harus menuntaskan kurikulum. Kemudian guru tadi yang kedua strateginya adalah guru, masing-masing guru silahkan berdiskusi, karena ini masalah teknis sekali ya, masalah teknis sekali. Misalkan guru baik di satu sekolah, katakanlah di satu sekolah misalkan satu rumpun ya, misalkan rumpun bahasa, rumpun diniyah, rumpun agama, kemudian rumpun IPA, kemudian rumpun IPS berkumpul. Silakan mendiskusikan kira-kira KIKD mana saja yang perlu disampaikan, KIKD mana yang kira-kira bisa di-drop. Nah, dari KIKD itu yang nanti disampaikan oleh guru kepada kepada orang tua untuk nanti diajarkan ke siswanya. Di samping juga tadi yang saya sampaikan, kan di surat edarannya sudah jelas sebenarnya. Pertama diberikan keleluasaan, tidak harus menuntaskan kurikulum, guru juga melakukan pembelajaran-pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Misalkan si anak itu membantu orang tua, itu juga bagian dari pembelajaran. Misalkan pembelajaran karakter, itu juga masuk dari penilaian. Nah, kalau dengan akademik, ya silahkan nanti KIKD-nya diidentifikasi, kira-kira KIKD mana yang akan menjadi tuntutan, ya nanti mungkin disampaikan ujiannya, baik ujiannya yang sangat sederhana, misalkan dikirim langsung dengan presentasi, atau dikirim lewat WA. Kalau yang mungkin sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan LMS tentu lebih mudah lagi, artinya bisa ujian secara sinkronus gitu, artinya walaupun jarak jauh, tapi seolah-olah sudah seperti ujian tatap muka. Saya kira seperti itu Pak Kang Rizky Aji jawaban yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran walaupun tidak bisa memuaskan mungkin. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih Kang Fuad, karena waktu juga
Ya. sudah tidak memungkinkan lagi untuk dibuka jalur pertanyaan. Mungkin ada statement terakhir Kang Fuad, terakhir aja gitu, yang Ya, bisa terakhir. disampaikan berupa poin-poin aja mungkin yang Ya, bisa terakhir disampaikan. sebenarnya gini, jadi sebagai sekolah khususnya sekolah-sekolah Islam ya, sekali lagi sekolah-sekolah Islam tentu punya ciri khas khusus. Jadi saya mengikuti sebenarnya banyak webinar-webinar pendidikan seperti ini. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya melimpah sekali ya informasi terkait webinar ini. Tapi yang mungkin belum banyak dikupas, belum banyak dibahas adalah karena mereka banyak membahas terkait bagaimana pendekatan-pendekatan akademik ya, bagaimana menjadi anak-anak nanti anak-anak kita, anak didik kita bisa menjadi anak-anak yang punya kinerja yang baik, artinya menjadi orang yang pintar. Tapi bagaimana nanti lulusan sekolah kita menjadi anak-anak yang baik itu belum banyak diekspos, belum banyak dibahas. Nah, dalam webinar ini kita harapkan saya himbau ya kepada para guru, kepada para orang tua bagaimana di masa belajar dari rumah benar-benar karakter-karakter keimanan itu bisa ditumbuhkan, bisa dimaksimalkan sehingga selama belajar dari rumah ini mungkin hal-hal yang tadi belum banyak disentuh, belum banyak digali selama di sekolah itu benar-benar diterapkan di rumah sehingga justru nanti dengan adanya pandemi ini bisa menjadi yang tadinya hambatan justru bisa menjadi peluang ya, peluang bagi kita, bagi sekolah khususnya sekolah-sekolah Islam bagaimana menumbuhkan karakter keimanan, bisa menjadi bagaimana agar anak-anak kita bisa memiliki akidah yang kuat, kemudian akhlak yang baik, ibadah yang lurus. Seperti itu saya kira Pak Kang Rizky, statement terakhir dari saya. Oke. Baik, terima kasih Kang Fuad, jazakumullah khaira terhadap atas penjelasan yang cukup berbobot dan bernas. Mungkin nanti teman-teman bertanya-tanya apakah slide-nya juga dibagikan di tempat grup-grup WA yang kita buka terkait dengan webinar ini. Nanti diserahkan kepada antum kalau memang itu akan dibagikan slide-nya, mengingat slide-nya juga cukup berbobot. Dan teman-teman para partisipan yang ikut bergabung dalam webinar kali ini, jangan lupa insya Allah webinar yang diselenggarakan oleh grup WhatsApp Diskusi Pendidikan Islam bukan hanya oleh Kang Fuad aja, nanti insya Allah akan ada webinar-webinar selanjutnya. Di sini ada Kang Hendri Eka Jaya Putra, insya Allah beliau juga akan mengisi webinar selanjutnya. Pekan berikutnya juga ada Ustadz Aminullah Yasin dan Ustadz Kemal dengan materi yang berbeda-beda. Dan ini semua dipersembahkan oleh grup WhatsApp Diskusi Pendidikan Islam bagi negara Indonesia tercinta, insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggelar event yang sama dan menghasilkan manfaat yang lebih luas lagi. Kami cukupkan mungkin dari moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Kami serahkan kembali kepada Ustadz Afif sebagai pemilik room. Silakan Ustadz. Mantap. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Silakan bagi yang mau meninggalkan sudah kita tutup tempatnya. Ini hanya menunggu Ustadz Afif.